Buya pernah menyampaikan bahwa hadis yang menerangkan tentang keutamaan menjalankan puasa di bulan Rajab dan kebanyakan hadis disebut palsu dan dhaif. Tolong beri contoh salah satu hadis yang palsu. Hadis yang palsu tentang Rajab yang menyebutkan tentang pahala yang bermacam-macam. Dengan pahala pertama begini, hari kedua begini, ini Syekh Imam Zainuddin Al-Iraqi memberikan ta'liq kepada beberapa hadis yang disebut oleh Imam Ghazali, bahasanya hadis itulah aslalah. Akan tetapi untuk melakukan puasa di bulan Rajab dapat keutamaan. Karena bulan haram, keutamaan itu sudah cukup. Akan tapi untuk membawa yang puasa ini, hari pertama ini dapat begini, hari kedua dapat begini, hari ketiga dapat begini, itu tidak ada sandarannya menurut para ulama-ulama kita. Bukan omongan kami. Kalau ini sandarkan omongan kami, tidak. Bahkan termasuk kalau kita lihat di dalam Ihya Ulumuddin ada ta'liqnya Syekh Zainuddin Al-Iraqi. Beliau adalah seorang ahli hadis, mereka memberikan ta'liq. Bahasanya hadis ini adalah la aslalah. Artinya harus kita hindari membawa hadis yang semacam itu. Tetapi kita hadirkan hadis yang sahih, yang benar tentang keutamaan bulan haram, ibadah di bulan haram, sedekah di bulan haram, puasa di bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Yang satu Rajab sendirian. Yang 3 beriringan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu semuanya sunat melakukan puasa. Ibadah-ibadah. Bahkan 3 hari penuh pun tidak apa-apa. Nanti Sa'ban ada sendiri keutamaannya. Jadi kita bawa yang sahih saja. Karena kita kalau membawa hadis yang palsu, nanti orang yang nggak benar itu merendahkan kita dengan hadis tuh hadis palsu dipakai, hadis yang nggak benar dipakai. Kita tidak membatasi tentang masalah apa, keutamaan yang macam-macam itu. Karena yang disebutkan yang tentang haram saja. Tentang haram, puasa tentang bulan haram. Ini adalah yang disunnahkan. Kemudian hadis bagaimana untuk memotivasi? Memotivasi tidak boleh hadis yang tanpa maudhu. Ada namanya fadhailul a'mal. Ada hadis-hadis tentang fadhail a'mal, tentang keutamaan amal baik agar orang semakin bersemangat. Itu boleh kita membawa hadis yang lemah, hadis dhaif, bukan maudhu ya. Hadis dhaif untuk fadhailul a'mal dengan 4 syarat. Yang satu alla yashtadda dha'fuhu, yang tidak parah kelemahannya. Jadi lemah itu macam-macam. Lemah karena perawinya ada yang suka lupa, lemah. Ada yang pendusta, lemah. Kalau pendusta langsung ditolak. Tapi kalau suka lupa bisa saja benar. Jadi lemahnya hadis itu bermacam-macam sebabnya. Dan ini para ahli hadis yang ngerti. Jadi dha'fu bersadid apa? Kelemahannya itu sangat atau tidak sangat? Yang kedua, fi fadhailil a'mal, bukan di dalam masalah hukum tapi di dalam keutamaan-keutamaan. Yang ketiga, ayyandarija fi aslin amin, hendaknya masuk di dalam satu kaidah dalil yang umum. Dalil umum itu misalnya apa? Ada keutamaan-keutamaan tentang puasa Rajab. Keutamaan asalkan tidak benar-benar sangat parah, ini boleh diriwayatkan asalkan masih masuk di dalam umumnya. Dalil umumnya apa? Secara umum disunnahkan puasa bulan haram. Nah ini ada umumnya. Jadi masuk, jadi nggak ada salah. Jadi bulan haram dianjurkan. Adapun keutamaannya ini asalkan tidak parah lemahnya hadis, boleh kita riwayatkan. Kemudian yang keempat ini loh yang unik ya. Imam Nawawi menyebutkan ini dalam kitab takribnya. Takribnya Nawawi kemudian disarah oleh Suyuti Tadribur Rawi. Hendaknya tidak meyakini kalau itu dari Nabi Muhammad, ya kan? Hadis fadhail a'mal boleh kita riwayatkan, tapi nggak boleh meyakini bahwasanya itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad karena itu. Makanya kalau kita ingin memacu orang untuk puasa Rajab, kita sebenarnya ada catatan kemarin sudah kita janjikan, cuman lupa terus ya. Kita ingin membahas tentang masalah puasa Rajab. Itu ternyata jumhur ulama menyebutkan hujahnya dari umum dalil tentang puasa di bulan haram itu ada. Kita punya catatan 2 lembar seperti itu, bisa dibagi-bagi nanti. Karena sebagian orang membid'ahkan langsung, ini enggak benar bid'ah puasa Rajab. Ini orang kurang ajar itu. Memang ya, kalau enggak puasalah enggak apa-apa. Tapi jangan menghalang-halangi orang puasa. Ibu-ibu ada yang rajin rejepan sampai 20 hari 3. Bagus itu. Orang nggak pernah puasa ngelarang, ini kan kurang ajar, bid'ah bid'ain. Ada, kita kumpulkan hujah-hujahnya.
ternyata Masya Allah. Tetapi berkenaan dengan keutamaan yang macam-macam, itu kita tidak hadirkan, karena memang para ulama kita sendiri yang menjelaskan, tidak banyak daripada keutamaan-keutamaan puasa itu ternyata hadisnya ditolak oleh para ulama kita. Tapi jangan dikatakan setelah itu Rejeban nggak ada puasanya, musibah itu. Baik, itu adalah tentang puasa Rejab. Kalau untuk memberi motivasi harus ada sandarannya ya. Ini sebetulnya zaman sekarang sudah enak. Bukan kita yang mencari hadis ini dhaif, hadis ini. Kita akan niru ulama saja, gampang. Kalau orang pada akhir zaman ini nggak bisa mentasheh hadis, nggak dianggap. Mengatakan hadis ini sahih, dhaif nggak akan dianggap orang akhir zaman ini. Mereka ada orang-orang ini kelompok satu kelompok punya seorang muhaddis yang mengatakan tasheh hadis ini. Siapa ente ini? Seorang hafid itu harus punya hafalan hadis. Seorang hujjah harus punya hafalan hadis. Muhaddis itu harus punya hafalan hadis sanadnya sampai Rasulullah. Ini harus punya. Orang akhir zaman pakai komputer. Kita pakai komputer, ngadep komputer. Hadisnya disebut tagnya. Nanti keluar perawinya. Lalu nanti dilihat di kitab tentang rijal, tentang siapa orang ini, dimasukkan bahwa orang ini lemah. Karena langsung hukumi hadis ini lemah. Bisa menjadi seorang muhaddis dalam 6 detik, itu ibaratnya begitu. Jadi bukan begitu, itu adalah komputer, itu urusan komputer lain. Para ahli hadis tidak komputer, hafal di sini, di otaknya. Orang akhir zaman dikatakan muhaddis, bahkan dikatakan seperti menyamai Imam Bukhari. Ya, jangan begitu. Siapa Imam Bukhari? Imam Bukhari menghafal 600.000 hadis. 600.000 hadis dihafal, sanad-sanadnya. Bahkan sempat dites, dibolak-balik, diacak. Misalnya hadis A saya riwayatkan dari ini 1, 2, 3, 4. Itu bisa menyebut sampai Rasulullah. Anfulan, 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 anfulan sampai Rasulullah. Anfulan. Dites, diacak-acak, bisa kembalikan masih. Misalnya ada orang mencoba nulis, ditukar. Mestinya ini hadis ini diriwayatkan dari ini, ditukar ke sini. Imam disodorkan ke Imam Bukhari, dikatakan salah. Hafalannya begitu. Bukan komputer, bukan internet. Itu kalau memorinya rusak bingung itu. Nah, ada muhaddis pada akhir zaman. Ngikutlah para ulama dahulu, selesai. Dan apa yang kami sampaikan tentang masalah Rajab itu juga ikut para ulama-ulama, bukan dari kita sendiri. Tapi ingat, ada keutamaan Rajab, bulan haram itu sangat jelas keutamaannya itu. Bahkan ada pengampunan dahulu dan sekarang. Ada banyak masalah riwayat-riwayat tentang itu. Tapi kalau rinciannya hari 1 begini, hari 2 begini, hari ketiga begini, itu adalah jenis yang dikatakan hadisnya itu adalah tidak benar. Tapi ingat, bukan berarti puasa Rajab nggak ada. Ada. Puasa bulan haram namanya, dan itu sunnah, dianjurkan. Wallahu a'lam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.